Nah, slide berikutnya, minta tolong. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa persentase kelolosan di tahun 2025 itu tinggi banget dan yang diterima hanya sekitar 8,13% dari keseluruhan yang mendaftar. Di situ ada di tahun 2025 itu ada 60.000 yang mendaftarkan akun, lalu 32.000 yang mensubmit berkas pada seleksi administrasi, dan yang lolos seleksi administrasi lanjut ke wawancara itu cuma sekitar 7.000. Nah, di mana kita tuh ngelihat banyak banget peserta atau kandidat yang gugur di tahap pertama karena kita tahu sendiri bahwa kuota di wawancara itu memang terbatas gitu teman-teman. Jadi seleksi administrasi ini emang sering disepelekan, sering kita fokus pada esai, padahal pemberkasan yang lain itu juga salah satu pemberkasan yang perlu diperhatikan gitu. Dan akhirnya hanya akan ada 2.600 cover di beasiswa unggulan yang diterima gitu teman-teman. Next slide, lanjut. Maaf, next slide nggak? Oke. Kita akan lihat dokumen-dokumen apa aja sih yang wajib kita submit ketika nanti pembukaan beasiswa unggulan itu udah ada nih. Yang pertama kita lihat ada identitas diri. Identitas diri itu kita mencantumkan KTP, kartu keluarga, dan juga NPWP sama pas foto terbaru. Kita ulik satu-satu. Nah, teman-teman itu wajib yang namanya melakukan submit pada KTP atau kartu tanda penduduk. Dan kalau teman-teman belum berusia 17 tahun, teman-teman bisa pakai kartu identitas yang lain, kayak misal contoh KIA dan semacamnya gitu. Lalu kartu keluarga nanti jangan lupa di-scan juga, dimasukkan. Dan yang ketiga ini soal NPWP. Banyak banget yang nanyain kayak NPWP wajib gak sih? Ada gak sih yang lulus tapi nggak pakai NPWP segala macam? Nah, jawabannya opsional ya teman-teman, karena balik lagi bahwa NPWP itu memang bersifat opsional dalam kolom pendaftaran. Tetapi aku saranin teman-teman karena waktunya masih cukup, masih panjang dan juga belum buka banget nih beasiswa unggulannya, itu teman-teman bisa cicil agar pemberkasannya tuh lengkap gitu. Jadi kalau memang teman-teman punya waktu lebih, teman-teman bisa daftar dari web Cortex seingat aku. Nanti ada juga tutorialnya di YouTube dan juga teman-teman bisa langsung ke kantornya kalau ingin gitu. Dan jangan lupa pas foto terbaru itu backgroundnya bisa menyesuaikan dengan KTP, misal biru, misal merah dan segala macam. Terus yang kedua, soal dokumen akademik. Kita ulik satu-satu. Ijazah terakhir. Misal teman-teman itu mendaftar untuk S1, teman-teman akan kirim ijazah SMA. Dan jika teman-teman daftar untuk S2, maka pakai ijazah S1 gitu. Lalu yang kedua, transkrip nilai atau IPK. Nah, teman-teman mungkin nanya kalau, Kak, ini nilai yang dimaksud, transkrip nilainya itu yang di belakang ijazah SMA atau yang semester 1 sampai 6 semuanya di scan Kak gitu. Nah, jawabannya itu transkrip nilai yang ada di belakang ijazah. Karena biasanya nilai yang ada di belakang ijazah itu sudah terakomodir dalam semester 1 sampai semester terakhirnya, teman-teman gitu. Pun begitu pula dengan transkrip nilai IPK dan segala macam. Terus yang ketiga ada KTM untuk para mahasiswa ongoing atau yang sudah berkuliah. Lalu ada surat keterangan aktif atau LOE. Nah, ini dia. Surat keterangan aktif itu teman-teman ada dua opsi. Kenapa tidak ada suaranya ya, Kak? Kenapa? Ada dua opsi. Yang pertama, surat keterangan aktif kuliah itu bisa pakai dari format kampus gitu. Disarankan sama forum Over DBU itu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan gitu. Tapi kalau misalkan formatnya itu 1 tahun ke belakang itu juga nggak apa-apa. Lalu opsi yang kedua itu menggunakan template atau format dari BU sendiri, karena nanti BU akan ngeluarin seluruh format dari surat-surat setiap tahunnya gitu. Lalu ada LOE itu untuk mahasiswa baru. Jadi buat mahasiswa baru jangan bingung dalam LOE ini, karena kan masih banyak yang berpikir kayak, oh aku harus hubungi administrasi kampusnya, harus hubungi
TU kampus gitu segala macam. Teman-teman mungkin nggak perlu sesulit itu, karena teman-teman cukup screenshot atau SS aja hasil lolos SNBP, SNBT atau Mandiri gitu. Karena di tahun kemarin juga banyak kok yang menyantumkan screenshot dari kelulusan masuk perguruan tinggi seperti itu. Dan juga di beasiswa unggulan itu sendiri sudah bekerja sama dengan PT KIN, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari Univ Islam itu bisa banget daftar, dan di 2026 juga dipastikan akan semakin masif dalam bekerja sama dengan PT KIN dengan BU sendiri. Terus yang terakhir ada KHS atau KRS semester genap atau semester terakhir. Nah, teman-teman mungkin bakal nanya, Kak, kalau misalkan nanti KHS aku belum muncul gimana? Karena baru banget kuliah baru banget selesai ujian di akhir Juni kemarin, baru banget ujian beberapa hari lalu dan segala macam gitu. Yang pertama, itu teman-teman bisa hubungi fakultas atau dosen terkait mengenai nilai-nilai yang dibutuhkan segala macam gitu. Karena biasanya kampus itu akan memudahkan untuk proses administrasi beasiswa itu sendiri. Lalu opsi yang kedua itu teman-teman cukup pakai KRS saja gitu, karena kalau memang sudah tidak terakomodir dari pihak fakultasnya atau melewati tenggat dari itu, teman-teman pakai KRS saja kayak gitu. Terus yang ketiga atau terakhir, dokumen persyaratan khusus. Nah ini dia. Yang pertama, teman-teman harus submit esai yang nanti subtema atau temanya itu menyesuaikan tiap tahunnya. Dan kita belum tahu banget nih tema apa yang bakal hadir di tahun 2026 ini. Terus yang kedua, sertifikat UKBI. Nah kalau teman-teman udah sempat sertifikasi UKBI di tahun sebelumnya, itu masih bisa dipakai di tahun ini karena masa berlakunya 2 tahun gitu. Cuman kalau teman-teman merasa nilainya agak kurang atau ingin coba lagi gitu, teman-teman boleh banget. Dan sertifikat UKBI itu gratis untuk siswa atau maba memakai kartu SMA gitu. Cuman kalau misalkan untuk mahasiswa itu berkisar sekitar 100.000. Lanjut ke sertifikat prestasi. Nah ini dia, kita bakal kesulitan identifikasi bahwa sertifikat prestasi ini wajib gak sih? Jawabannya opsional, teman-teman. Sebelum teman-teman nanti masuk ke kolom sertifikat prestasi, itu akan ada pertanyaan, apakah Anda memiliki sertifikat prestasi? Bisa pilih ya, bisa pilih tidak. Nah, kalau teman-teman udah pilih ya, itu teman-teman wajib isi kolom sertifikat prestasi itu. Karena kalau nggak isi, nggak akan bisa submit gitu. Dan kita bakal bahas nanti soal sertifikat prestasi selanjutnya, di next selanjutnya, di slide berikutnya gitu. Terus selanjutnya surat rekomendasi dan surat pernyataan bermaterai. Nah teman-teman, itu surat rekomendasi itu bisa dua macam. Yang pertama dari kampus, format kampus atau universitas, lalu yang kedua itu menggunakan format BU. Cuman yang aku sangat sarankan adalah menggunakan template atau format dari beasiswa unggulan itu sendiri gitu. Karena format beasiswa unggulan itu sendiri kadang memiliki perbedaan dengan template dari kampus gitu. Jadi nanti teman-teman nggak perlu yang namanya targeting untuk ke petinggi kampus, petinggi fakultas, segala macam. Teman-teman cukup berkonsultasi atau berkomunikasi dengan dosen-dosen yang teman-teman rasa dekat sama teman-teman dan mudah sekali dihubungi atau dimintai rekomendasi. Lalu, surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain dan bermaterai. Kalau teman-teman sekarang mendapatkan beasiswa dan didanai sampai semester berikutnya atau semester ganjil, itu teman-teman harus mundur dari beasiswa tersebut jikalau nanti memang lolos, karena beasiswa unggulan itu tidak menerima atau menolak yang namanya pendanaan double dari beasiswa lain seperti itu. Terus yang terakhir ada bukti pembayaran UKT. Nah ini dia teman-teman, jadi kita akan bayar UKT-nya dulu. Nanti ketika diterima baru akan di-reimburse dengan pihak dari beasiswa unggulan seperti itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Minta tolong slide berikutnya. Nah, teman-teman banyak yang masih bingung nih soal 4 pertanyaan ini. Kita ulik satu-satu. Apakah prestasi hanya soal juara? Teman-teman ada yang mikir gitu gak? Coba yang masih mikir kayak gitu, ketik 1. Iya, aku mikir kayak gitu Kak kemarin. Ketik 1, teman-teman. Siapa yang masih mikir prestasi itu cuman sebatas soal juara 1, juara 2, juara 3. Tuh.
Nah, teman-teman, prestasi itu nggak soal juara. Bisa juga soal finalis, medali, conference, volunteer, pemimpin organisasi atau pejabat strategis dalam suatu organisasi, duta, narasumber, atau MC. Intinya adalah, prestasi itu adalah ketika nggak banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut, gitu. Jadi kayak nggak semua orang kan bisa jadi pemimpin organisasi, nggak semua orang bisa jadi duta, nggak semua orang bisa ikut sebagai delegasi konferensi, gitu. Jadi intinya prestasi itu bisa teman-teman siapin apa namanya dari tahun sebelum-sebelumnya. Itu nggak terbatas ya teman-teman. Beasiswa unggulan itu nggak membatasi prestasi dari tahun berapapun, entah itu dari SD, SMP, SMA, S1 segala macem, itu teman-teman bebas masukin aja. Karena balik lagi, ini nggak ada batasan tahunnya dan juga cangkupannya sangat luas gitu. Selanjutnya apa aja sih yang maaf slide sebelumnya Kak? Slide sebelumnya Kak, maaf. Yang tadi. Nah, apa sih yang termasuk sertifikasi? Nah, pastikan selain kolom yang namanya prestasi, itu di bawah ada kolom sertifikasi. Dan ini bersifat opsional ya teman-teman. Cuman teman-teman kalau ada bisa dilengkapi atau kalau mau dicicil silahkan. Itu ada sertifikasi, yaitu contohnya mengikuti kelas atau diklat komprehensif. Lalu di akhirnya tuh ada ujian program. Contohnya itu yang dikeluarin sama lembaga nasional seperti BNSP, lalu lembaga internasional, maupun lembaga swasta terpercaya. Misal dari Coursera bisa, BNSP bisa, ataupun dari perusahaan-perusahaan multinasional yang ngadain program tersebut juga bisa gitu. Jadi teman-teman selagi kemarin memang merasa mengikuti pelatihan program bisa dimasukin gitu. Lalu kolom opsional yang selanjutnya itu ada kolom contoh karya. Teman-teman kan pasti nanya, ini contoh karya isinya apa ya? Apa nggak usah diisi aja ya? Karena kan opsional. Nah, teman-teman balik lagi. Untuk meyakinkan penyeleksi, aku rasa kita memang harus memberikan kalau diri kita itu memang layak gitu. Seperti contoh melengkapi pemberkasan, kita pasti melengkapi kolom karya gitu. Nah, karya itu meliputi KTI atau esai, poster, puisi, cerpen, kerajinan kriya, produk, prototipe, artikel, dan semuanya. Entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi, itu bisa dimasukkan semuanya teman-teman. Caranya gimana sih Kak? Nah, caranya pertama teman-teman itu masukkan semua karyanya ke Google Drive. Nah, nanti file yang di Google Drive itu teman-teman masukin di kolom karya, lalu linknya itu menggunakan link dari Google Drive-nya gitu. Jadi memasukkan dua ya teman-teman, memasukkan filenya sama memasukkan link dari file tersebut gitu. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apa syarat dan apa ada syarat-syarat buat PTN sama IPK-nya nih? Ada ya teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk daftar itu perguruan tingginya harus minimal terakreditasi paling rendah adalah B atau baik sekali, dan juga prodi teman-teman itu minimal sudah terakreditasi gitu. Jadi kalau teman-teman merasa prodinya itu baru tapi sudah terakreditasi, itu bisa banget daftar nih teman-teman. Dan yang terakhir, untuk S1 itu minimal mendaftarnya ketika IPK-nya 2,75. Untuk S2 berkelipatan 0,25 berarti 3,00, dan S3 3,25 gitu. Lanjut. Nah, mitos dan juga fakta. Apakah sertifikat seminar ini bisa Kak buat dimasukin ke kolom prestasi? Webinar bisa gak Kak? Itu banyak banget pertanyaan gitu. Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Sebaiknya jangan kalau dan juga karena pasif atau hanya menunjukkan kehadiran kita dalam acara tersebut gitu. Lalu yang kedua, siapa aja itu bisa mendapatkan sertifikat tersebut hanya dengan modal dan juga hanya dengan modal daftar dan juga hadir kayak gitu. Dan yang terakhir, itu nggak menunjukkan proses seleksi keahlian khusus atau juga pencapaian gitu. Jadi kalau teman-teman merasa seminar itu misal nggak pakai seleksi, lalu siapa aja boleh ikut, lalu intinya yang penting hadir segala macam, itu sebaiknya teman-teman jangan masukin gitu. Lebih baik memasukkan sertifikat-sertifikat yang lain. Lalu yang kedua, lebih dari satu surat rekomendasi itu bagus gak sih Kak? Boleh gak sih Kak? Nah, sebenarnya jawabannya boleh. Tapi
aku dan juga awardee yang lain menyarankan jangan, karena cukup satu rekomendasi aja. Contohnya minta rekomendasi dari guru untuk maba dan juga dosen untuk mahasiswa ongoing yang terdekat agar mereka lebih tahu on point nih kita itu seperti apa dan rekomendasinya tuh benar persis seperti apa keunggulan dan juga keunikan kita itu sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu banyak-banyak surat rekomendasinya, cukup satu, yang penting itu on point banget dan juga menggambarkan teman-teman banget gitu. Lalu apa aja sih tips dan juga trik untuk UKBIK? Karena kan UKBI ini tiba-tiba ada gitu dan juga nggak pernah kenal nih. Nah teman-teman, yang pertama itu bisa pelajari materi PPU dan juga PBM dari UTBK. Dari situ aku kebantu banget karena dalam tes-tes yang diberikan itu benar-benar gampang banget dan juga selaras sama dua materi UTBK itu gitu. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube, bisa baca buku lagi UTBK-nya, atau bisa reminding nih kalau misalkan ingat-ingat pernah simpen file-file materi di Google Drive gitu. Lalu yang kedua itu membaca YD 5 atau ejaan yang disempurnakan 5. Itu teman-teman baca aja sampai habis, karena nanti teman-teman bakal paham kalau penggunaan kapital, penggunaan tanda baca dan segala macam. Lalu jangan lupa juga untuk rutin latihan dengan soal, bisa dengan AI, bisa dengan teman dan segala macam. Jangan lupa juga untuk mempelajari kata baku dan gak baku di kehidupan sehari-hari. Karena kita sering banget kan dapat kata-kata gak baku di kehidupan sehari-hari, contohnya risiko dengan resiko, lalu terpercaya dengan terpercaya, kayak gitu. Itu benar-benar ngecoh banget teman-teman di tes-tes UKBI. Lalu yang terakhir, daftar dan tes lebih awal atau jauh sebelum penutupan beasiswa unggulan. Karena sertifikat UKBI itu biasanya dikeluarkan sekitar 3 hari sampai 7 hari teman-teman gitu. Jadi lebih baik teman-teman mulai sekarang nyicil-nyicil nih materinya. Nanti kalau udah yakin teman-teman bisa langsung gas aja UKBI-nya gitu. Jadi biar nanti ketika sudah buka nih teman-teman udah ada nih sertifikatnya gitu. Udah nggak panik lagi nih aku belum kekurangan sertifikat UKBI kayak gitu. Lalu yang terakhir, apakah lulusan SMA tahun 2023 dapat mendaftar? Jawabannya enggak ya teman-teman. Karena perlu diperhatikan bahwa salah satu syarat di guidebook atau panduannya itu lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau teman-teman lulus SMA 2023 terus gap year itu mohon maaf banget teman-teman belum bisa gitu karena maksimal 2024, 2025 dan juga 2026 yang bisa daftar BU di 2026 ini. Kayak gitu teman-teman. Next. Oke, teman-teman, aku ada satu kalimat khusus yang mungkin teman-teman perlu bawa dalam diri teman-teman bahwa doakan apa yang teman-teman usahakan dan juga usahakan apa yang teman-teman doakan. Seperti itu, teman-teman. Dan sekarang aku lebih pengen banyak diskusi nih sama teman-teman apa aja yang teman-teman ingin seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Davi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga sangat luar biasa ya teman-teman pada malam hari ini. Sekarang aku izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di dalam question box di spreadsheet. Jadi yang pertama ada pertanyaan, Kak, saya tidak memiliki prestasi, belum mengikuti organisasi, serta belum aktif mengikuti kegiatan sosial sejak masuk kuliah. Kemudian, apakah saya masih bisa berkesempatan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan? Mungkin boleh dijawab, Kak Davi? Siap, teman-teman. Balik lagi, teman-teman itu nggak boleh yang namanya pesimisnya dalam mencoba atau mendaftar sesuatu.
karena mau bagaimanapun di tahun sebelumnya juga ada yang lolos beasiswa unggulan tanpa prestasi. Tapi perlu teman-teman tekankan bahwa berarti ada aspek lain yang perlu teman-teman tekanin nih, karena contohnya misal teman-teman nggak ada sertifikat prestasi, maka teman-teman bisa kuatkan di esai. Teman-teman ceritakan dampak yang tidak punya sertifikatnya. Misal teman-teman buat komunitas nih di sekolah gitu. Teman-teman buat komunitas baca, buat pertemanan atau circle membaca segala macam. Nah, itu kan berdampak ya teman-teman. Nah, maka teman-teman bisa ceritain itu di esai nantinya gitu. Teman-teman bisa menceritakan bahwa walaupun aku nggak ada prestasi atau nggak aktif organisasi, tapi aku punya ini loh gitu. Tapi aku punya poin atau nilai lebih lain loh gitu. Jadi teman-teman bisa meyakinkan reviewer atau penyeleksi bahwa teman-teman itu memang layak kayak gitu teman-teman. Lalu juga sebenarnya teman-teman masih punya waktu beberapa hari. Jadi aku saranin teman-teman kalau memang ingin memaksimalkan itu bisa cari-cari event-event volunteer, event-event campaign dan segala macem gitu. Karena balik lagi, kita masih punya banyak waktu dan kita harus bisa kejar semua itu kayak gitu. Kak Davi, terima kasih. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, Kak izin bertanya, berdasarkan pengalaman selama menyelenggarakan seleksi beasiswa unggulan, kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh para pendaftar sehingga mereka gagal pada tahap administrasi, penilaian esai maupun wawancara? Apakah kesalahan tersebut lebih banyak disebabkan oleh kelengkapan berkas, isi esai yang kurang sesuai, kurangnya pemahaman terhadap beasiswa, atau saat menjawab pertanyaan wawancara? Selain itu, apakah adakah tips atau hal-hal penting yang sebaiknya kami persiapkan sejak awal agar dapat menghindari kesalahan tersebut dan juga meningkatkan peluang untuk lolos? Boleh dijawab, Kak? Baik, makasih teman-teman pertanyaan bagusnya. Dan ini aku tunggu-tunggu banget karena yang paling sering bikin orang itu nggak lolos adalah karena menyepelekan, teman-teman. Orang-orang tuh sering banget yang namanya nyepelein hal-hal yang bersifat opsional, hal-hal yang bisa dikerjain nanti, hal-hal yang masih bisa dianggurin, segala macem gitu. Jadi benar banget, semua itu jadi penyebabnya. Yang pertama, kelengkapan berkas. Teman-teman biasanya kelengkapan berkas tuh nggak pengen ribet soal kolom-kolom yang bersifat opsional. Misal karya kan opsional. Nggak usah deh, aku juga nggak ingat karyanya apa aja gitu. Terus NPWP nggak usah deh, orang opsional juga gitu. Lalu juga sertifikasi kompetensi juga nggak usah deh, karena kan yang penting ini gitu. Yang penting yang wajibnya aja udah keisi kayak gitu. Nah, teman-teman tuh usahain semaksimal mungkin effort gitu teman-teman, lengkapin berkasnya, lengkapin yang masih kosong, maksimalin apa yang belum terisi kayak gitu. Dan juga soal esai. Nah, ini mungkin nanti lebih jelasnya akan dibahas sama pemateri kedua, tapi aku singgung sedikit bahwa banyak banget yang ngerjain esai itu terlalu monoton atau membuat esai itu kayak CV gitu. Jadi teman-teman harus bedain antara CV sama esai. Biasanya orang-orang tuh di esai kayak pamer, aku capai ini, aku dapat ini, penghargaan ini, aktif sebagai ini, A, B, C, D, semuanya diceritain. Dan itu bikin reviewer atau penyeleksi itu kayak, ngapain sih kamu cerita lagi? Kan kamu udah taruh prestasi kamu di sertifikat prestasi kayak gitu. Ngapain gitu naruh lagi? Jadi itu bikin rata-rata reviewer itu kurang suka gitu, karena kan esai itu bukan CV, balik lagi itu tuh esai untuk sesuai temanya. Jadi usahain yang sesuai aja lah sama temanya untuk dimasukkan pengalamannya juga. Kan teman-teman memang harus bridging sama prodi masing-masing ya. Nah, itu jangan terlalu khusus gitu. Misal aku jurusannya hukum, nah aku bahas perspektif tema tersebut dalam hukum aja, kayak gini. Nah, itu kurasa jangan teman-teman, karena teman-teman harus bisa yang namanya menulis secara general. Karena kita nggak tahu kan nanti penyeleksinya entah dari jurusan yang sama atau bahkan nanti penyeleksiku dari jurusan teknologi, otomatis kan nggak terlalu paham soal hukum atau sebaliknya kayak gitu. Jadi usahakan mampu menulis secara general teman-teman kayak gitu. Dan juga balik lagi, persiapin semuanya dari awal dan teman-teman bikin to-do list. Misal hari ini teman-teman
Pertama banget, siapin satu file atau satu folder untuk ngumpulin semua berkas teman-teman. Karena aku di tahun kemarin kayak gitu. Aku buat satu folder, di situ aku taruh scan ijazah, aku taruh scan KTP, foto pas foto, lalu juga sertifikat prestasi dan segala macam. Biar nantinya ketika BU itu buka, teman-teman tinggal langsung masukin ya. Ini prestasinya, ini pas fotonya, ijazahnya, segala macam. Nah, makanya teman-teman bisa langsung fokus ke esai kayak gitu. Nggak nanti yang nyelesain esai tapi berkas yang ini belum, nyelesain esai lagi yang ini juga belum. Nah, itu teman-teman bakal kebingungan kayak gitu. Oke, menarik banget ya tips dari Kak Davi ini. Terus ini ada pertanyaan ketiga, Kak. Jika waktu SMA sudah pernah mengikuti UKBI, apakah diwajibkan lagi Kak untuk mengikuti UKBI, dan untuk skor minimumnya itu ada di berapa ya Kak? Boleh dijawab Kak? Baik teman-teman. Nah teman-teman pertama lihat dulu nih sertifikat UKBI-nya itu, di sertifikatnya kan pasti tertulis ya tanggal berlakunya tuh kapan. Kalau misalkan teman-teman baru uji di tahun kemarin, artinya masih bisa nih di tahun ini gitu. Kalau misalkan teman-teman ujinya lebih dari tahun kemarin, mungkin itu teman-teman udah nggak bisa, karena balik lagi ketentuan berlakunya UKBI itu setiap 2 tahun sekali. Jadi teman-teman bisa cek lagi sertifikatnya, lalu juga minimal skornya itu ada di angka 482 sampai 577 kalau tidak salah, atau di predikat madya teman-teman kayak gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi agak mirip-mirip Kak, soalnya bahas tentang karya. Jadi ada yang bertanya, untuk bagian karya, apakah perlu diisi dengan karya yang sudah diterbitkan? Karena kebetulan sewaktu SMA, saya pernah membuat mock-up aplikasi dan itu dilombakan, dan kebetulan juara 1. Apakah itu termasuk karya? Dan untuk kompetensi, apakah bisa dari webinar atau seminar? Lalu melanjutkan juga Kak, untuk bagian karya, apakah harus yang sudah memiliki haki atau yang sudah pernah diperlombakan? Jika berupa artikel yang sudah pernah diterbitkan oleh website sekolah dengan writernya itu, bisa nggak ya Kak? Dan jika pernah menjadi MC atau moderator tapi tidak ada sertifikatnya, itu nanti dimasukkan apa ya Kak? Terima kasih Kak. Mungkin bisa dijawab. Oke teman-teman, pertanyaan yang komprehensif dan juga banyak. Aku jawab satu-satu ya. Yaitu yang pertama tadi mengenai karyanya. Jadi kalau teman-teman punya karya yang diterbitin atau enggak, itu teman-teman masih tetap bisa masukin gitu. Ikut lomba, juara, dan itu bagus banget. Apalagi sampai di approve dan juga dipublish sama sekolah. Dan itu bisa teman-teman masukin linknya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu masukin lagi link dari Google Drive, tapi masukin link dari yang sekolah publish tadi gitu. Lalu kalau misalkan ikut lomba tapi kalah, itu teman-teman tetap bisa masukin dengan cara yang Google Drive tadi, dan linknya dari Google Drive kayak gitu. Terus kalau soal tadi teman-teman sebagai MC tapi teman-teman nggak ada bukti, mungkin teman-teman bisa contohnya kayak kejar gurunya atau kejar dosennya untuk meminta sertifikatnya gitu, atau mungkin nanti teman-teman bisa pakai foto di salah satu acara tersebut gitu, kayak yang menunjukkan kalau teman-teman tuh bener loh jadi MC gitu. Intinya fotonya itu jelas gitu, latarnya ada nama acaranya, terus juga mempunyai keterangan yang jelas kayak gitu. Intinya dalam mencantumkan karyanya itu teman-teman harus jelas gitu buktinya apa. Lalu sama apa ya tadi Kak? Maaf, kalau nggak salah ada 3 atau 4, sisanya apa lagi ya? Ada mock-up Kak. Itu apakah boleh dimasukkan ke dalam karya? Oh iya, oke, mockup itu boleh banget dimasukin ke karya, karena balik lagi, karya itu nggak harus tercipta haki, nggak harus publish, nggak harus terbit di jurnal internasional maupun nasional. Yang penting teman-teman itu menunjukkan bahwa teman-teman pernah berkarya atau menciptakan karya gitu teman-teman. Lalu terkait satu pertanyaan satu lagi, itu tadi soal apa ya? Tentang kompetensi, apakah bisa dari Oh iya, webinar atau seminar Kak? oke. Sebenarnya seminar sama webinar itu boleh dimasukin ke kompetensi, asalkan di akhirnya itu ada tes, teman-teman gitu. Jadi kan balik lagi ke hakikatnya kompetensi. Yang pertama dilatih, diuji, baru diberikan apresiasi gitu. Kalau misalkan seminar atau webinarnya itu cuman mendengarkan materi aja, kurasa masih belum termasuk dalam kategori kompetensi kayak gitu. Gimana? Udah menjawab semuanya belum nih?
udah menjawab banget Kak. Terima kasih banyak. Eh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum dijawab, mungkin bisa dicek secara berkala ya teman-teman di spreadsheet-nya. Nanti dari kami akan membantu menjawab pada bagian kolom jawaban di sebelah paling kanan. Karena keterbatasan waktu juga dan tadi kita udah berdiskusi selama kurang lebih 15 menit bersama Kak Davi, kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga kepada Kak Davi yang sudah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan luar biasa. Untuk sekarang kepada Ketua Forum Beasiswa Unggulan Regional Semarang, Kak Sulistia, kami persilakan untuk penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Kak Davi. Waktu dan tempat kepada Kak Sulis, kami persilakan. Kita akan melakukan dokumentasi bersama Kak Davi dan juga sertifikatnya. Aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Mungkin boleh pose BU Kak, kayak gini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih kepada Kak Sulistia dan juga Kak Davi. Untuk Kak Davi, semoga sertifikat ini bisa menjadi kenang-kenangan sekaligus apresiasi dari kami atas kesediaan Kak Davi untuk berbagi ilmu dan juga pengalamannya bersama teman-teman pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Kak Davi dan teman-teman boleh banget meramaikan kolom reaction dengan emoji tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi untuk Kak Davi. Tepuk tangan virtual untuk Kak Davi. Apabila Kak Davi memiliki agenda dan juga aktivitas lain yang perlu dilanjutkan, Kak Davi diperbolehkan untuk leave dari Zoom meeting. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pertama pada sosialisasi beasiswa unggulan regional Semarang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya Kak. Terima kasih Kak Davi. Terima kasih banyak juga Kak. Terima kasih Kak. Selamat malam. Nah, teman-teman, karena tadi kita udah berdiskusi serius, enaknya kita slow down sedikit nggak sih? Jadi kita bakal masuk ke sesi kuis. Tapi untuk di kuis sekarang, aku nggak bakal sendirian. Aku bakal dibantu oleh rekan aku, yaitu Kak Revan. Ayo kita panggil Kak Revan. Halo Kak. Kak Revan. Halo Kak, apakah bisa mendengar suara aku Kak? Bisa Kak, jelas banget Kak. Oke, Kak Revan apa kabar ini hari ini? Kabarku baik Kak. Kayaknya para teman-teman di sini juga kabarnya pada baik Kak. Oke, mantap banget. Kira-kira kita bakal main apa nih Kak habis ini? Nah, kan tadi habis materi nih Kak. Pastinya para peserta pada jenuh nih. Kayaknya biar pada nggak jenuh, enak nih kalau dikasih ice breaking. Boleh, kalau gitu kayaknya dari wajah-wajah peserta ini udah pada nggak sabaran nih Kak. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi kuis. Kepada Kak Revan, disilakan ya Kak. Ya Kak Alexa. Jadi perkenalkan semuanya, nama aku Revan Mahesa Putra. Aku merupakan koordinator divisi internal pada forum Awadi Forum Beasiswa Unggulan Regional Semarang. Dan kali ini aku berkesempatan untuk membawakan sesi ice breaking. Dan biar kalian gak jenuh, kalian harus antusias sama sesi ice breaking ini ya guys. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Soal unggulan. Ayo kita kenal lebih dekat pemateri kedua kita, yaitu Kak Anggun Fajar Anggraini. Kak Anggun merupakan mahasiswa magister pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Kak Anggun, merupakan Kak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Akhirnya hari yang ditunggu datang juga ya. Tanggal 11 Juli nih finally kita bisa sosialisasi bareng sama teman-teman semuanya. Dan
Ini sampai jam segini masih ada 500 loh yang stay. Keren banget ya, Lex. Iya, banyak banget Kak yang excited. Nah, kan teman-teman ini udah banyak yang excited Kak. Kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 nih Kak, kira-kira seberapa excited juga dan seberapa siap Kakak untuk berbagi ilmu ke calon-calon award di BU nih Kak? Nggak ada sampai 1000, cuma 10 doang. 1.000, 1 juta boleh Kak, bebas berapa aja. Sampai tak hingga ya kalau matematika ya, asik. Jadi emang Asik. aku thank you banget ya buat teman-teman dari Forum Beasiswa Unggulan Regional Semarang karena sudah memberikan aku kesempatan untuk ya menjadi pemateri, terutama materi essay sama wawancara. Jadinya memang aku excited banget Alexa buat ada di sini malam hari ini. Ini udah jam 8, mungkin nanti kita ngobrol agak berat ya, lebih berat daripada yang administrasi, tapi menurut aku ini sebagai langkah awal buat teman-teman yang bagus sih, kayak curi start gitu loh. Belum ada pendaftaran official untuk BU, tapi kalian sudah tahu cara atau strategi buat bikin essay. That's good sih, Alexa. Calon-calon awarding nggak sih Kak ini tahun ini? Amin, Masya Allah, gak sabar Amin. sih. Pokoknya nanti kalau ada yang jadi awardee ya dari sosialisasi ini atau mungkin dari mentoring nanti, jangan lupa mentions Instagramnya BU Semarang, wajib ya. Oke, siap ditunggu ya teman-teman buat pengumumannya besok Oktober. Nah, sebelum materinya dimulai nih Kak, kira-kira boleh nggak ya kalau kita foto bareng dulu bareng pesertanya? Boleh, ya. Oke, kalau gitu untuk teman-teman dan juga panitia bisa menyalakan kamera dan juga memakai virtual background yang udah disediakan ya. Dan juga kepada tim operator boleh dibantu dokumentasinya. Aku tunggu untuk on cam ya teman-teman. Oke, karena aku lihat udah cukup banyak nih ya yang open camera, mungkin sambil nunggu kita mulai dari slide pertama dulu kali ya Kak. Buat teman-teman, kita nggak tahu kita ada di slide berapa, jadi teman-teman boleh smile dan tetap pause gitu ya, sambil aku hitung slide-nya gitu. Mungkin kita mulai dari slide pertama dulu. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. 1, 2, 3. Terus slide 3 nih. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Oke, buat slide terakhir nih, slide 5. 1, 2, 3. Oke, cakep banget. Nah, teman-teman, sama seperti sesi pertama tadi, selama Kak Anggun memaparkan materi, teman-teman boleh langsung mengirimkan pertanyaan melalui spreadsheet Q&A box yang dikirimkan oleh panitia melalui Zoom chat. Nah, beberapa pertanyaan yang terpilih akan dibahas pada sesi diskusi selama kurang lebih 15 menit setelah pemaparan materi selesai. Dan karena tadi itu Kak Anggun udah siap banget nih buat berbagi ke teman-teman semua, kita langsung aja ke penyampaian materi oleh Kak Anggun Fajar Anggraini. Kepada Kak Anggun, disilahkan. Oke, thank you Alexa. Aku izin untuk share screen ya. Dan teman-teman sorry banget karena memang nanti aku pengen fokus, jadi aku mohon izin untuk mute all karena biasanya ada suara bocor-bocor dikit gitu ya, entah kepencet atau apa. Nanti kalau misalnya kalian memang mau ngomong, raise hand aja. Kita akan berikan akses untuk berbicara. Kita deal itu dulu ya. Terus aku akan share screen dan akan matikan annotationsnya sehingga teman-teman tidak bisa untuk coret-coret. Nanti saya agak lapar ya, nanti saya bisa agak tantrum. Coba sebentar, kita setting dulu, semoga annotationsnya nggak bisa ya guys. Atau kalaupun misalnya nanti aku gagal untuk, oke, aku udah disable semuanya. Sudah kondusif. Galak nih apa materinya. Oke teman-teman, aku mau menyapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman. Ini udah jam 8, mungkin ada yang dari daerah timur ya. Kalau daerah timur berarti udah jam 10, boleh banget dituliskan, kolom chatnya masih aktif kan? Dituliskan di kolom chatnya, teman-teman ini semuanya berasal dari daerah mana. Jadi aku bisa sedikit iya, tahu nih mayoritas apakah di wilayah Sumatera atau di Kalimantan atau di Jawa, pulau-pulau aja ya, maksudnya kayak provinsi atau pulau yang disebutkan. Kalau kota-kota aku tidak hafal semua kota kabupaten yang ada di Indonesia Raya ya. Coba boleh ditulisin teman-teman semuanya ini berasal dari mana? Mhm. Hah? Tidak ada yang ngechat? Apakah aku tidak bisa baca chat atau tidak ada yang ngechat? Oke. Serius, aku mau chat, coba tes. Kok nggak bisa? Oh bisa ya. Oke, oh ini dari Solo ya, baik Jatim, oke nice. Jawa Timur luas sekali ya. Oke Padang, waduh, langsung jadi banyak. Cilacap, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Jateng. Oke, Semarang, Sulawesi Selatan, Situbondo, Medan, Sumut. Oke, ada satu daerah yang aku tidak bisa baca. Papua. Insya Allah kamu berarti di sana udah jam 10 malam. Right, Kalimantan Selatan, Bandung, Sumatera Utara, Maluku Utara hadir. Kamu semangat banget, siapa itu yang nulisnya hadir? I-nya banyak ya. Unhai Rizka Sangaji. Waduh, kamu semangat sekali ya. Oke, Bekasi. Oh, wow. Oke, baik. Ya, aku menyapa semua teman-teman yang sudah join ya. Thank you so much sudah menyempatkan waktunya dan semoga nanti selama kurang lebih 30 menit ke depan aku bisa nemenin teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan di-drop di kolom chat ya. Karena memang ini materinya sedikit agak sebenarnya lebih ke sharing experience yang pernah aku rasakan gitu ya, atau aku jalani di 1 tahun yang lalu. Oke, so this is my experience in winning strategy, essay, dan wawancara. Honestly, kalau kita ngomongin wawancara masih agak kejauhan sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa biar teman-teman semuanya punya gambaran terkait dengan gimana sih pelaksanaan wawancara dari beasiswa unggulan. Nah, sebelum itu aku mau kenalan dulu ya teman-teman. Jadi siapa sih aku? Tadi sudah dikenalkan sama Alexa. Thank you ya Alex. Jadi calon-calon awardee BU 2026, kenalin aku Anggun. Aku adalah awardee beasiswa unggulan tahun 2025. Kebetulan aku maba berarti ya tahun lalu di S2 Pendidikan Matematika UNES. Itu tuh aku nulis UNES nggak sih? Bentar. Oke, nulis. Alhamdulillah ya. Kan alma materku harus dicantumkan di sana biar bangga ya. Ada yang dari UNES, boleh raisen ya yang dari UNES ya. Oke, terus iya, jadi memang alhamdulillahnya saat itu bulan Juli tanggal 14 sampai 28 pendaftaran BU dan aku udah dapat LOE. Aku masuk di bulan Agustus untuk semester pertama. Jadi saat aku proses daftar, aku belum kuliah. Tapi ketika proses wawancara itu aku udah jadi mahasiswa semester 1. Sehingga kalau case-nya kayak gitu tetap dihitungnya maba ya. Kalau ongoing itu di semester 2 berarti semester 3. Begitu juga dengan S1 sebenarnya. Kalau kamu sekarang lagi pengumuman SNBP itu berarti juga maba. Ongoing tuh kalau misalnya kamu semester 2 ada kan beberapa yang masuknya itu genap gitu ya. Semester 3, semester 4, tahun lalu kebetulan semester 5 masih bisa. Tahun ini kita nggak tahu. Pedomannya masih sangat rahasia ya. Jadi kita berdoa banyak-banyak, semoga nanti kesempatannya semakin terbuka lebar, kuotanya juga semakin banyak gitu teman-teman. Nah, aku tuh siapa? Tadi udah disampaikan juga, I'm a mathematics teacher actually, tapi juga kadang-kadang ngelatih guru juga ya, karena memang di tempatku bekerja aku adalah tim academics operations yang itu nanti juga akan aku tuliskan di essay seperti itu. Nah, untuk saat ini aku sebagai ketua divisi sosialisasi dan mentoring beasiswa di komunitas awardee beasiswa unggulan dan juga sebagai sekretaris di forum awardee beasiswa unggulan regional Semarang. Jadi kalau kalian mau reach me out boleh banget follow Instagram aku di sini ya. Itu Instagram aku yang share terkait dengan beasiswa unggulan. Oke, itu saja perkenalan singkat dari aku. Singkat, agak lama tau gak sih? Iya, teman-teman mungkin yang kalian lihat sekarang itu adalah, wah, Kak Anggun awardee ya. Tahun 2025 bisa nih ngeposting semacam kayak tweetbone gitu terkait dengan ketika pengumuman saat itu.
aku lupa sih, kayak Oktober tanggal 11 maybe ya, sekitar itu 11 atau 13 gitu. Sore-sore aku sedang di perpustakaan, aku inget banget momennya, dan itu adalah tingkat kepasrahanku yang beneran kayak kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu. Terus grup tuh rame banget guys, asli ya, grup rame banget kayak udah pengumuman, aku nggak berani lihat pengumumannya. Jadi saat itu yang membuka pengumuman adalah keluargaku login pakai akunku, username aku, and then keluarga aku telepon aku hasilnya. Dan aku menangis di perpustakaan UNES di Rumah Ilmu, if you guys tahu ya, perpustakaan UNES di lantai 1 itu cozy banget buat belajar. Nah, kenapa aku bisa menangis? Karena memang perjalanan mencari beasiswa itu adalah perjalanan yang emosional buat aku, teman-teman. Jadi saat itu, oh wow, sebentar. Aku mau menunjukkan ini, tapi kayaknya ada sesuatu yang harus aku edit. Wait a minute. Jadi teman-teman, mungkin keadaan setiap orang ketika daftar beasiswa itu beda-beda ya. Tapi kondisinya adalah aku itu gap year dari S1 ke S2 itu 10 tahun. Right, aku bekerja selama itu. Jadi memang sudah terlalu lama yang pada akhirnya membuat aku kayak masih worth it nggak ya kalau misalkan aku tuh cari beasiswa kayak gitu. And this is the conditions. Iya, sebelum aku jadi award di BU, aku tuh gagal LPDP 3 kali dalam 3 tahun berturut-turut. Dan itu gak diketahuin orang, ya kan? Yang diketahuin orang adalah sekarang aku award di BU. Tapi bagaimana aku berjuang sampai bisa bounce back dari kegagalanku, itu gak ada yang tahu gimana perjalanannya. Dan selalu di wawancara gitu. Jadi ini bener-bener yang kayak tahun 2017 aku gagal wawancara, berarti kan aku udah lolos administrasinya tuh. 2018 administrasi lolos, wawancaranya gagal lagi. 2019 gagal lagi wawancara. And then aku kayak rasa kayaknya gue nggak layak deh buat jadi awardee beasiswa gitu kan. Dan itu akhirnya bertahun-tahun aku tanamkan ke diriku, lo nggak layak, lo nggak deserve it gitu kan. Dan itu nggak boleh banget ternyata, karena impact-nya sangat bikin kita nggak mau nyoba lagi. True that, setelah 2019 sampai 2025 aku tidak mencoba apapun, scholarship apapun aku nggak nyoba, buat apply apapun aku nggak nyoba. Dan itu adalah penyesalanku yang kayak aku seandainya aku nggak selama itu. Jadi teman-teman, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, cuman percayalah kalau kalian nggak berhenti, nanti pasti akan ada kok ujungnya, gitu ya. Karena aku mengalaminya 10 tahun. Tapi untungnya mungkin aku dulu masih muda kali ya, aku masih fresh graduate, aku belum bisa mengontrol sisi emosional ataupun dari segala hal. Sekarang aku udah sedikit cukup paham gitu ya, untuk menanyakan ke diri aku atau self reflections, kenapa sih aku tuh gagal kemarin. Akhirnya aku evaluasi. Sepertinya hasil dari evaluasiku itu adalah kayaknya dulu aku tidak clear banget untuk mau ngapain ke depannya. Jadi masih yang kayak kayaknya aku ini deh, kan nilaiku bagus tuh, aku kan mahasiswa berprestasi saat itu, aku lulusan terbaik, IPK aku bagus banget gitu kan, pasti aku bisa deh kalau misalnya lolos beasiswa. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata nggak cukup akademik doang, teman-teman. Banyak hal yang involved di sana. Akhirnya aku coba untuk rombak semuanya. Dan perombakan pertama aku itu di IC. Kenapa? Karena IC itu jantungnya beasiswa. Benar-benar itu adalah sebuah cara, gimana caranya kita memperkenalkan ke reviewer siapa diri kita dan apa yang mau kita lakukan. Gitu ya. Jadi kita coba untuk lihat dulu. Sebenarnya ya, beasiswa unggulan itu diperuntukkan untuk siapa? Tadi Kak Davi di materi yang sebelumnya udah ngejelasin tuh beasiswa unggulan tuh syarat-syaratnya apa, bla bla bla. Tapi sebelum dibaca ya pedomannya, kalian harus nanyain sebenarnya beasiswa ini tuh untuk siapa? Targetnya itu orang-orang yang bagaimana sih? Targetnya adalah mahasiswa yang berprestasi. Pasti bertanya-tanya, prestasi apa, bla bla bla, tadi udah dijelasin sama Kak Davi. Tapi kalau aku mau highlight, kalau misalnya emang targetnya mahasiswa berprestasi, sebenarnya tujuan programnya apa? Oh, dia tuh mau mencetak SDM yang unggul dan berkarakter loh.
Jadi kita diinvestasikan beratus-ratus juta, ya kan? Ratusan juta, puluhan sampai ratusan juta, tergantung dari UKT-nya kayak gitu. Karena itu lumayan banget kan, tergantung dari berapa waktu lamanya. Kalau misalnya S1 kan 4 tahun, kalau S2 2 tahun. Nah, itu kan bisa tuh kelihatan di total, bahkan di Reels, di feed itu udah kelihatan banyak banget yang nge-spill berapa nominalnya kayak gitu. I think itu confidential, tapi ya sudahlah kayak gitu. Oke, terus habis itu mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan setara. Kenapa aku bisa bilang inklusif, teman-teman? Aku sangat bangga dengan beasiswa unggulan karena targetnya selain mahasiswa berprestasi adalah disabilitas. Ya, itu concern yang benar-benar menurut aku, oh yang dipikirin tuh nggak cuma yang berprestasi doang, tapi yang berkebutuhan khusus, yang punya potensi tapi memang keadaannya itu perlu support kayak gitu, ternyata difikirkan juga oleh beasiswa unggulan. Jadi aku beneran ngerasa kayak, oh bagus ya tujuannya. And then membentuk calon pemimpin dan menjembatani prestasi serta kontribusi sosial. Prestasi-prestasi yang sudah kamu dapatkan itu kan ditulis tuh. Terus ngapain kalau kamu udah berprestasi? Nah itu ya. Jadi itu yang harus kita camkan, bahwa program ini tuh mulia sekali loh. Terus kenapa semulia itu harus ada IC, biar kita bisa menunjukkan ya jati diri kita, kapasitas kita, motivasi kita untuk apply beasiswa unggulan itu, kenapa kita harus sekolah, itu tertuang di situ. Kenapa kita tuliskan? Karena reviewer nggak bisa ketemu sama kita secara langsung. Bayangin, ada berapa puluh ribu tadi yang apply, dan mereka harus baca semua IC-nya. So, mereka cuma punya 5-7 menit aja sebenarnya. Dari paragraf pertama, kalau udah nggak bagus, di skip. Dan itu terjadi sama aku. Aku di pekerjaanku itu bagian hiring juga. Aku nge-hire orang, bukan orang, sorry. Aku nge-hire pengajar atau mitra ya, kayak gitu kan. Aku baca CV. Bagi aku, kalau CV-nya aku scanning nggak bagus, udah, oh ini kayaknya nggak cocok. Nggak perlu masuk ke tahap interview. I did it. Jadi memang konsepnya reviewer seperti itu ya. Kemudian menampilkan potensi dan kontribusi. Again, mereka nggak kenal kita. Jadi kita yang harus jual, tuliskan. Tapi jangan tadi yang disampaikan Kadafi ya, jangan kayak CV berjalan gitu. Semuanya ditulisin, nggak ada esensinya, no ya. Terus habis itu ini yang paling penting menurut aku teman-teman, menjadi faktor pembeda dengan kandidat lain. Ya, kenapa yang daftar banyak? Yang berprestasi banyak. Tapi kenapa harus kita? Wah, kalau ditanya guru matematika se-Indonesia banyak sekali lulusannya, ya kan? Tapi kenapa harus aku? Kenapa aku yang harus jadi awardee? Itu juga aku tuliskan di dalam IC aku. Nanti aku spill sedikit ya. Masalahnya adalah sampai detik ini belum ada nih bau-bau atau sneak peek terkait dengan tema dari si IC itu. Cuman kalau kita lihat kecenderungannya sebenarnya masih tentang kontribusi. Di 2024 temanya, if I'm not mistaken, boleh dikoreksi nanti, karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Kontribusi. 2025, dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Ya kan? Sesuatu yang menurut aku sebenarnya masih agak-agak ada bau-bau kontribusinya, tapi udah sedikit spesifik. Ada teknologi dan ada karakter serta era digital kan ya teknologi ya. Dan honestly teman-teman, aku ngerasa beruntung banget di tahun 2025 topiknya ini. Kenapa? Karena aku kerjanya di startup, di edutech, di tempat yang memang basically-nya teknologi dan pendidikan karakter. Jadi aku ngerasa beruntung banget. Terus Kak, kalau misalnya dunia aku tidak berhubungan dengan itu, apakah aku tidak beruntung? Enggak dong. Ya, kan bisa kita kaitkan. Ini tuh luas ya. Jadi jangan kita OVT, temanya nggak sesuai sama background aku. Itu ke-challenge kamu, gimana caranya kamu bisa untuk menuliskan semuanya. Nah, kita coba untuk apa yang dicari reviewer ya. Bentar, aku sambil baca ya. Nanti kalau misalkan biasanya nanti aku akan dikabarin, Kak kurang 5 menit ya. Materinya masih banyak, kurang 5 menit gimana gitu. Oke, aku akan lanjutkan ke sini. Jadi teman-teman, gimana caranya biar isi kita nggak di skip di 1 menit pertama. Ya, kita coba untuk lihat ciri khas isi dari beasiswa unggulan tadi. Ada kontribusi bagi bangsa dan
Aku bikin essay nggak cuma sekali, aku bikin essay sampai 4 kali revisi dalam waktu 2 minggu kemarin. Jadi pembukaan beasiswa unggulan tuh durasinya 2 minggu, aku revisi 4 kali. Aku tidak pernah menghapus file aku ya, jadi aku akan buat salinan sehingga aku tahu progresnya. Teman-teman boleh lakukan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan memang, dan aku selalu pakainya Gdoc something like that gitu, sehingga riwayatnya itu kebaca. Nah, dari sini aku tahu beberapa perbedaan antara essayku di LPDP dulu dengan essayku di beasiswa unggulan yang kemarin tahun lalu. Di beasiswa unggulan yang sekarang, aku itu benar-benar yang menunjukkan ini loh aku, gitu ya. Jadi ini benar-benar ceritaku, bukan milik orang, bukan yang beredar di internet. Jadi itu adalah pengalaman yang nggak bisa ditiru orang lain. As I say, nggak mungkin ada orang yang mengalami kerja di ruang guru selama 7 tahun ataupun 6 tahun misalnya ya. Aku nulisnya kemarin 6 tahun sebagai math online teacher, and then dia trainer juga, dan dia content creator. Nggak ada. Only me. Gitu kan. Jadi, oke, itu adalah something unique yang membuat aku beda sama kandidat lain. Terus habis itu aku tahu nih kejelasan arahnya. Jadi aku kaitkan masa laluku apa, bukan masa lalu sama mantan-mantan kalian itu ya, enggak, masa lalu yang ada, yang kita lakukan secara akademik ya. Masa kini apa yang kita lakukan, jadi ibaratnya kayak kontribusi kamu dulu tuh apa, kontribusimu sekarang apa, kedepannya kamu mau ngapain. Itu juga aku tulisin. Yang ketiga, impact. Ya, impactmu tuh mau ngapain kalau misalnya kamu udah sekolah, kamu udah dapat beasiswa. Di ISE aku tuliskan, dengan background aku yang tadi lalalala, aku akan mendirikan pusat pelatihan guru matematika. Nah, ya kan? Kayak mana caranya kamu bikin pusat pelatihan guru matematika? Nah, itu kan harus didukung oleh pendidikan, kamu harus menguasai teori, kamu harus belajar juga, experience juga, dan lain-lain, banyak lah. And then yang terakhir adalah aku jujur sama apa yang aku tulis. Jadi aku tidak melebih-lebihkan, aku tidak mengurang-urangkan gitu. Jadi aku tuliskan di sana apa sih kesuksesanku di saat itu. Aku pakai media Thread, bukan Thread, X itu aku udah ada 39.000 followers. Jadi aku di sana emang masif banget kasih kayak konten-konten terkait dengan matematika, dan itu aku tuliskan juga di essay. Nanti aku akan buktikan ya essayku seperti apa. Oke. Nah, jadi kalau orang-orang biasanya pakai metode STAR, aku enggak ya teman-teman. Metodenya banyak, ada yang pakai apalah, banyak sekali di Reels itu. Cuman aku pakainya saat itu simple aja. Aku pakai PAI, Problem, Actions, and Impact. Jadi aku analisis dulu sebenarnya masalahnya tuh apa sih, gitu. Essay-nya kan temanya dampak teknologi ya kan terhadap karakter di era digital. Oke, sebenarnya ada masalah apa sih di dunia pendidikan, karena background aku pendidikan. Oh, COVID. Pasti kalian ngalamin kan, COVID di tahun 2019 ya. 2019, COVID-19 kan 2019, 2020 itu bener-bener yang kayak gelombangnya gede banget kayak gitu kan. Pembelajaran jadi daring, tapi kita nggak siap, right? Bener-bener banyak banget guru yang nggak siap saat itu. Siswa-siswa juga akhirnya nggak tahu gimana caranya buat belajar, apalagi matematika. Aduh kak, matematika sekolah offline aja gue kagak paham gimana online. Itu yang aku tulis. Kenapa? Karena saat itu di tempatku bekerja kami sudah sangat siap. Kami itu basicnya online gitu kan, daring. Jadinya COVID, pembelajaran daring, aku bisa untuk handle itu. Lalu langkah nyata apa yang aku ambil gitu kan? Oh, ternyata ketika pembelajaran daring itu aku bisa loh mendampingi puluhan ribu siswa melalui pembelajaran daring, dan aku bisa memberikan training ke ratusan guru di seluruh Indonesia. Itu benar-benar tidak ada jarak dan batas. Kenapa? Karena kayak gini, aku bisa sama kalian yang di Papua, aku bisa sama kalian yang di Sulawesi. Ada batasannya. Ya, mode daring itu sangat-sangat bisa diakses oleh semua orang yang punya device and koneksi internet. Terus impact-nya apa? Oh wow, jadi dari apapun yang aku lakukan, ternyata itu bisa memperkuat kapasitas guru, kompetensi guru, baik secara pedagogi maupun karakter. Gitu. Jadi dari sini aku merasa problem, actions, and impact itu lebih cocok untuk aku gunakan dalam menulis essay, gitu ya teman-teman ya. Nah,
dari sini sebenarnya langsung aku kan bikin tuh kayak kerangka-kerangkanya ya kan dari 3 itu, terus akhirnya aku mulailah brainstorm sama aku pakai AI untuk brainstorm ya. Jadi aku tidak ibaratnya tuh kayak munafik untuk tidak mengakui itu, enggak. Jadi aku bener-bener kayak kalau misalnya aku tulis ini make sense nggak ya? Ini kalimatnya ambigu nggak ya? Jadi bukan aku bener-bener dibikinin dia, enggak, tapi aku brainstorm. Beda ya, kalau brainstorm tuh kayak aku diskusi gitu, terus nanti dia akan kasih feedback, ini nggak make sense karena ini gini gini gini. Nah itu yang aku langsung oke, ini aku delete, oke, ini aku masukin gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya memang kalian clueless. Menurut aku kita harus berdamai dengan itu gitu ya, bahwa ada memang keadaan-keadaan yang bisa membuat kita lebih keluar potensinya. Tapi beda ya, ini coba dibaca. Jadi dari struktur essay yang aku buat adalah yang pertama, aku buat pembukaannya. Kemarin aku sempat baca beberapa essay gitu dari beberapa orang, dan memang mostly di bagian awal sini mereka akan kasih semacam statement, opening statement, dan menurutku it's okay, nggak apa-apa, it's fine gitu kan. Jadi ada momen spesifik yang ini nggak klise gitu ya. Nih, aku masukin COVID-19 di situ. Ya kan, aku angkat topik itu yang tadi ada sebagai problems, terus habis itu aku ceritakan siapa aku sebagai guru yang berpengalaman lebih dari 10 tahun. Fakta, aku 10 tahun kerja, aku 10 tahun ngajar. Ya, kontribusiku sudah ada semuanya di sana. Jadi itu bukan aku buat-buat, ya. Jadi konteksnya relevan, tapi aku tidak menceritakan aku lulusan mana, IPK ku berapa, prestasiku apa, enggak, aku nggak tulisin di situ. Latar belakang bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih personal branding banget gitu ya. Terus habis itu dilanjut nih sama prestasi. Nah, baru ya. Jadi prestasi kamu apa nih? Coba dibaca kalimat ini. Bersama Ruang Guru, saya berkesempatan mendampingi ribuan siswa. Yang tadi aku sebutkan ya, bla 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 bla. Melalui peran ganda ini, jadi aku POV-nya saat itu impact-ku untuk siswa dan impact-ku untuk guru. Karena kalau jadi guru biasa ya udah banyak, ya kan? Tapi aku nggak cuman satu jalan loh, aku bisa 2 gitu kan. Jadi di situ aku tulis dan aku kaitkan dengan teknologi serta karakter. Nah, jadi di sini benar-benar kuat banget kontribusi nyata dampak yang aku berikan buat orang lain. Kemudian aku lanjutkan lagi ya, di bagian kelima ada apa? Rencana masa depan. Ini nggak omong-omong ya guys, dan I'm on my way. Jadi aku benar-benar pengen jadi trainer, aku benar-benar pengen jadi speaker, kayak sesuatu yang ya bisa menyebarkan apa yang sudah aku pelajari. Seperti saat ini, experience aku sebarin ke semua orang, biar mereka tidak mengulangi kesalahanku atau mereka mengambil sisi positif dari apa yang aku sudah dapatin, gitu ya. Jadi di situ aku tulis, dengan bekal ini, yaitu bekal sekolah, bekal pengalaman, aku ingin mendirikan pusat pelatihan guru matematika berbasis bla 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 bla, kayak gitu kan. Terus habis itu, sampai di sini, nah ini juga sesuatu yang aku tuliskan. Untuk memperluas dampak, saya akan mengembangkan modul daring terbuka yang dapat diakses oleh semua guru secara gratis. Bahkan ini nanti kalau misalnya aku sebarin ke kalian, kalian juga bisa akses secara gratis, ya kan? Sesuatu yang I'm on my way. Dan itu spesifik, realistis, terukur. Nggak perlu sesuatu yang outstanding banget. Nggak perlu. Tapi sesuatu yang itu tuh bisa dalam jangka waktu berapa tahun kamu bisa achieve itu. And then last statement di situ aku kayak call back lagi semuanya, aku refleksikan, terus habis itu aku kasih penegasannya. Ini ya. Dan di sini harus pamungkas sih menurut aku. Jadi di situ aku tuliskan bahwa saya ingin menjadi bagian dari generasi guru Indonesia yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga tangguh secara karakter. Karena di era digital ini, karakter itu kompas. Teknologi, kendaraan, perubahannya. Semuanya masuk. Karakter ada, teknologi ada, pendidikan atau profesiku ada. Aku tidak melepaskan semua itu. Aku padukan jadi. Gitu ya. Tapi ini tidak serta-merta langsung jadi bagus ya guys. Ingat, aku revisi 4 kali ya. Jadi ya berproses lah kalian.
Kayak gitu. Lalu kalau misalkan kita coba untuk lihat kesalahan-kesalahannya itu sebenarnya mana sih? Banyak banget kesalahan-kesalahannya ya. Jadi di sini biasanya yang sering terjadi, even ini adalah apa yang aku lakukan ketika aku LPDP. Waduh, aku LPDP jelek banget kalau aku baca sekarang ya kayak, iyo, kamu nulis apa Anggun? Gitu. Gak apa-apa, itu kan aku 8 tahun yang lalu. Terus itu benar-benar kayak prestasinya cuman aku tulis paragraf gitu kan. Terus habis itu aku nggak fokus kepada korelasi dari masa depan, masa kini dan masa lalu, masa kini, masa sekarang. Terus juga nggak realistis. Aduh, kalimatnya sok cantik gitu kan, tapi nggak ada bobotnya gitu. Nah, sekarang ini biasanya ngeprom doang, nggak dibaca. Jadinya sebenarnya tulisan AI itu kelihatan guys ya. Aku kemarin juga beberapa baca isi kayak bukannya suuzon, tapi kayak aduh kok bahasanya kayak familiar ya gitu kan. Jadi nggak spesifik banget, nggak generik banget. Nah itu dikurang-kurangin ya gitu. Jadi biar nanti kalian kalau misalnya pakai AI nggak dibaca lagi, biasanya belepotan kalau wawancara. Karena ini ada korelasi antara essay dengan wawancara. Oke? Nah, strateginya apa? Aku tidak akan panjang lebar, teman-teman. Jadi menurut aku storytelling itu penting, ngalir ya. Jadi show apa itu yang sudah kamu siapa diri kamu. Jangan ceritain, tapi kayak tunjukkan itu. Jadi misalnya nih aku kasih contoh, saya sangat peduli pendidikan daerah tertinggal. Wah, ini enggak storytelling banget. Ubah narasinya menjadi untuk memperluas dampak, saya akan mengembangkan modul daring terbuka yang dapat diakses guru secara gratis khususnya di daerah 3T. Sama loh esensinya, daerah tertinggal. Ya kan? Tapi beda. Nah, boleh tuh nanti dicoba dielaborate ya. Bagaimana cara kalian untuk bikin dari weak statement jadi strong statement. Terus ada juga nih satu tips ya. Jadi berikan dampaknya tapi jangan songong. Misal, apalagi ini tidak terukur sih menurut aku. Saya adalah orang yang sangat aktif dalam kegiatan sosial sehingga saya siap menjadi pemimpin masa depan. Apa buktinya gitu ya? Tunjukin, oh saya berkesempatan untuk mendampingi apa spesifik ya. Jadi kontribusinya itu jelas gitu loh di situ. Kan kalian udah ngisi tuh prestasi-prestasinya, masukin ke isi. Oke? Itu sih yang menurut aku bisa kalian mulai dari sekarang. Jadi nggak perlu nunggu temanya rilis. Menurut aku nggak perlu nunggu guys, karena biasanya mirip-mirip gitu ya. Yang penting kalian tahu dulu. Nah nanti kalau temanya udah ada dirombak, bahkan tema ada aja aku revisi 4 kali. Jadi nothing to lose, you try to start right now gitu ya. Itu sih yang aku bisa sampaikan untuk isi. Jangan lupa ditulisin momen-momen yang paling menentukan dalam hidup kamu, masalah-masalah yang ada di sekitarmu. Start from your lingkungan terdekat kamu ya. Lihat lingkungan terdekat kamu, itu jadi masalah yang harus kamu selesaikan. Jangan lihat yang jauh-jauh, ngapain gitu kan. Terus habis itu coba dibikin template-nya dulu atau kerangkanya dulu ya. Itu bahan renungan nanti malam, jangan OVT-an sama HTS atau apapun itu. Apalagi malam minggu ya. Buat itu kerangkanya. Oke, itu untuk isi. Ya Allah, kabut banget. Ini waktu aku masih banyak gak sih? Oh my God, takut banget kalau misalnya di cut Alex tengah jalan. Tapi nggak apa-apa ya, aku akan lanjutkan. Yang kedua, wawancara nih teman-teman. Wow, kalau aku boleh cerita, saat itu adalah masa-masa yang tidak mudah. Jadi ketika aku lolos administrasi, aku tuh udah kayak, pasti lolos sih, serius. Karena aku ngerasa UKBI ku skornya lumayan gitu ya. Jadi bagi aku tidak ragu gitu. Tapi ketika wawancara aku bingung. Untungnya aku tuh dapat jadwal wawancara agak lama. Di bulan September nih kalau kalian nggak ini ya, kalau kelihatan nih. Jadi 15 September jam 1 aku wawancara, teman-teman. Bayangin dari Juli ke September itu kan prosesnya 3 bulan. No, 2 bulan, ya kan? Jadi saat itu memang aku sudah menyiapkan diri sih, benar-benar yang kayak now or never, lolos atau enggak sama sekali.
kayak gitu kan. Jadi aku totally berusaha untuk wawancara, dan alhamdulillahnya di bulan Oktober aku dapat sebuah kabar yang kayak aku gak bisa bayangin, itu such a dream comes true. Bener-bener kayak, oh Tuhan baik banget ngasih aku kesempatan gitu kan. Dan ternyata aku gak berhenti kemarin gitu. Untungnya aku gak berhenti kemarin. Kalau aku berhenti mungkin aku gak di sini. Coba, itu sih yang aku rasain gitu kan, hikmahku. Dan dari situ aku pengen nge-share ke teman-teman bahwa wawancara itu adalah tempatnya kita buat clarify who we are. Siapa kamu? Apa yang kamu tulis di IC? Ya, jadi kenapa kamu? Itu harus kamu tunjukkan di wawancara. Jangan diumpetin. Tapi aku tahu bahwa kondisi wawancara itu tidak mudah. Ya kan teman-teman, itu ada pertarungan mental, pertarungan aduh semuanya gitu ya. Sehingga perlu kita tahu kondisinya dulu, dia ini online atau offline gitu. Oh ternyata kalau BU dia daring. Dan waktunya nggak selama LPDP, aku LPDP sejam interview guys. Tapi kalau saat itu cuma 15-20 menit ya, tergantung dari kandidatnya itu nggak tahu, aku ada beda-beda sih, ada yang 10, ada yang 20, saat itu aku kurang lebih 20 menit. Dan di interview sama bisa akademisi, bisa praktisi pendidikan, bisa perwakilan dari kementerian, dan beliau tidak memperkenalkan diri, jadi aku nggak tahu namanya beliau siapa, beliau cuma ngasih huruf H. Ketawa karir aku keluar ya. Tapi nggak peduli juga siapa interviewernya, menurut aku kayak oke, aku hanya melakukan porsi aku gitu, jadi aku bener-bener kayak mindset aku atur saat itu, kandidatnya banyak, tapi mereka nggak nyari yang sempurna banget, mereka nyari yang sesuai dengan tujuan programnya. SDM unggul, SDM yang berprestasi, ya, dan bisa berkontribusi. Jadi aku benar-benar kayak be myself, aku lakukan apa yang terbaik yang bisa aku ucapkan saat itu, aku refleks lagi ke isi-isi aku, and be confident. Untungnya saat itu aku tuh ngajar online, jadi aku udah terbiasa dengan percakapan-percakapan online. Dan untungnya aku nge-prep. Jadi kalau kalian ngerasa orang yang dapat beasiswa itu adalah orang yang sangat beruntung, iya, tapi perjuangan di belakangnya sebenarnya ada aja yang diumpetin. Ketika aku apply beasiswa, nggak ada orang yang tahu kecuali 2 orang, mentorku dan sahabatku. Bener-bener sahabat baikku yang tahu, aku nggak mau cerita siapapun. Terus aku pelajari strategi-strategi awardee, akhirnya mereka bilang kan, coba deh bikin star. Aku ulik tuh, aku nonton YouTube star itu apa gitu kan. Akhirnya kayak oke, situasinya apa, terus tugas atau tantangannya apa, actions-nya apa, result-nya apa. And honestly, aku bikin kayak gini. Yes, dalam 2 bulan itu aku kumpulin pertanyaan-pertanyaan itu sampai bawah, itu ada ratusan pertanyaan, aku klasifikasikan STAR-nya, aku bikin jawabannya sampai mabok. Tapi untungnya aku bikin itu teman-teman, kalau enggak mungkin aku akan ngeblank juga gitu. Tapi aku nggak hafalin ya, itu aku tidak hafalkan sama sekali. Aku coba untuk cari tahu poin-poin pentingnya gitu, dan aku mock up interview sama mentor aku. Jadi saat itu aku bayar agak mahal, satu sesinya aku 250.000 beneran. Kenapa? Karena aku kan trauma gagal beasiswa kan, jadi aku perlu orang yang benar-benar bisa ngarahin aku. Menurut aku itu penting sih. Jadi again ya, keadaan orang beda-beda. Aku dari IC sampai wawancara aku mentoring. Jadi 4 kali, 2 kali mentoring IC, 2 kali mentoring wawancara. Dan to be honest, wawancara yang pertama di mock up itu aku nggak bisa ngomong. Jadi aku nangis. Saat itu mentor aku nanya, perkenalkan diri kamu. Wah, nggak ada tuh keluar dari mulut aku. Aku benar-benar kayak terus tes gitu. Terus habis itu nggak bisa ngomong. Akhirnya mentor aku bilang kayak, kamu kenapa? Keluar itu semua unek-unek aku. Ternyata aku punya traumatisme dengan LPDP kan. Terus mentor aku bilang, Anggun yang sekarang tuh beda sama Anggun yang dulu. Akhirnya padahal aku udah prepare sebanyak itu kan. Terus habis itu aku perbaiki lagi, aku evaluasi lagi, dan akhirnya finally saat itu kalian bisa baca di sini, aku cuma 20 menit dan aku udah selesai, I did my best gitu kan. Dan itu pertanyaan yang aku spill ke kalian ya. Karena pertanyaan beda-beda.
Saat itu aku ditanyain, kenapa lanjut S2 matematika? Di ISEIku ada. Di sana studiku ada. Aku udah bikin startnya. Gampang banget, alhamdulillah. Terus habis itu, mana yang lebih penting, lulus tepat waktu atau lulus dengan prestasi yang memuaskan? Aku nggak nge-prep sih, tapi untungnya aku bisa jawab. Jadi saat itu ketika disuruh milih, aku nggak bisa memilih. Aku bilang bahwa mohon maaf. Jadi itu penting ya teman-teman, kayak say thank you. Terus habis itu terima kasih Ibu atas pertanyaannya, tapi mohon maaf saya tidak bisa untuk memilih karena menurut saya dua-duanya itu penting gitu. Kenapa penting? Karena bagi saya punya tanggung jawab yang besar untuk lulus tepat waktu agar ilmu saya segera bisa saya implementasikan, namun juga saya perlu berprestasi karena saya adalah seorang guru yang nantinya akan jadi panutan. Jadi saya akan berusaha untuk lulus tepat waktu dan berprestasi. Terbukti ketika saya S1, saya juga bisa untuk menjadi wisudawan terbaik dalam 8 semester. Selesai, nggak usah dijelasin banyak-banyak, nggak usah bertele-tele, gitu ya. Terus tanyain juga kesulitan terbesar dalam hidup, prestasi yang paling membanggakan. Ingat aja, kamu nulis prestasi apa aja di webnya beasiswa unggulan. Aku ambil aku ambil prestasi yang paling atas. Waktu itu international prestasi kan, jadi aku mentions itu. Terus 10 tahun ke depan mau jadi apa? Kontribusiku kan tidak aku tulis. Gampang. Ya. Jadi kenapa ada korelasi antara isi dengan wawancara? Karena pertanyaannya dikaitkan dengan hal tersebut secara eksplisit. Nah, fun fact, aku tidak diminta perkenalan di awal, jadi langsung ditembak. Kenapa lanjut S2? Jadi saat itu aku langsung mohon izin untuk memperkenalkan diri Ibu, gitu kan. Jadi aku kenalin diri dulu, nama saya Anggun, saya sekarang sedang menempuh pendidikan di S2 Pendidikan Matematika. Kenapa saya mengambil pendidikan matematika? Karena bla 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 bla, gitu ya. Jadi menurut aku kalau terbiasa nanti nggak akan ngeblank sih guys. Dan ini penting banget ya tips ketika kita wawancara secara daring. Eye contact tuh penting, jadi teman-teman kalau aku dari tadi ngelihat di layar ya karena memang itu penting banget buat natap ke kamera. Intonasi aku juga tadi naik turun, itu juga penting biar kita nggak kerasa monoton atau baca teks. Gesture, kalau kamu lihat tadi aku juga ngomongnya sambil memperagakan, itu juga aku lakukan ketika wawancara. Struktur jawaban kamu sudah bisa, tadi udah aku jelasin, manajemen waktu penting, jangan bertele-tele, terus habis itu closing. Nah, aku mau kasih tips ya teman-teman. Jadi kameranya kalau bisa kayak gini, jangan kayak gini juga. Hilang. Terus nonton apa ibunya? Nonton atau bapaknya, interviewernya? Nonton mata aja, kan enggak ya. Jadi memang harus dipertimbangkan ya hal-hal itu ya. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Jadi semoga experience aku bisa jadi pembelajaran buat kalian. Dan kalau bisa hindari hal-hal yang fatal ya. Jangan sampai kalian bertele-tele, ngafalin nono, terus habis itu nggak punya gambaran terhadap kontribusi ke depannya, apalagi kontribusinya nggak konkret. Waduh, jauh-jauh deh guys ya. Semoga ini bisa jadi bekal refleksi kalian. Practice, banyakin mock up interview, nggak harus sama mentor. Kalau punya mentor, alhamdulillah. Kalau nggak, sama partner. Aku 2 orang, saat itu sama mentor aku, sama sahabat aku. Jadi sahabat aku juga aku mintain buat mock up interview, karena mereka bisa ngeliat kekurangan kita ya. Jadi orang lain tuh bakal tahu dan ngasih feedback. That's all yang bisa aku sampaikan. Capek juga ya saya ngomong banyak. Jadi kalau kalian mau promo dikit ya Instagram aku, kalau mau reach me out bisa menuju ke @teman-kami. Aku kembalikan lagi ke Alexa. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Oke, Alexa sudah selesai. Thank you. Halo Kak, terima kasih banyak Kak Anggun buat materi yang daging banget dan insightful banget. Jujur aku pun sebagai denger pemaparan materi dari Kak Anggun yang keren banget ini, wah haus Kak, langsung minum ya. Semoga materi ini yang tadi udah disampaikan sama Kak Anggun bisa menambah wawasan kita semua dan juga bisa membantu teman-teman nih buat mempersiapkan bagaimana itu esai dan juga wawancara nanti setelah lolos seleksi administrasi. Nah, selanjutnya Kak, kita masuk ke sesi diskusi selama kurang lebih 15 menit. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam spreadsheet kami. Ini aku izin bacakan untuk pertanyaan yang pertama, Kak.
Saya sekarang sedang ongoing di semester 2 di UGM dan kemarin sudah mendaftar BU di tahun sebelumnya. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait esai dan rencana studi, yaitu bagaimana caranya Kakak mengubah topik riset yang sangat teknis atau laboratorium itu menjadi narasi yang terasa berdampak ke masyarakat tanpa terasa dipaksakan atau berlebihan. Dan apakah reviewer atau pewawancara itu lebih tertarik pada kontribusi sosial yang sudah terjadi di organisasi atau pengabdian, atau pada potensi dampak riset di masa depan, terutama untuk riset dasar yang jalur aplikasinya masih panjang. Mungkin itu Kak untuk pertanyaan pertama. Apakah mau diulang atau mau langsung dijawab Kak? Oke, udah aku catat kok Lex, thank you. Wow, ini pertanyaannya lebih daging-daging ya. Oke, ada 2 poin. Oh, aku bisa langsung jawab ya? Bisa Ya ya? Kak, gimana Kak? Aku bisa Boleh, langsung jawab? Kak, langsung aja. Oke, thank you Alex. Iya, Oke. boleh. Ada 2 poin ya. Yang pertama adalah gimana caranya kita convert atau ubah IC dan rencana studi. Means kamu S2 ya kalau misalnya pakai rencana studi, berarti buat program magister ya. Di UGM lagi, keren banget. Menjadi narasi berdampak ke masyarakat. Terus yang kedua adalah reviewer tuh lebih suka yang sosial banget, pengabdian, atau riset yang jalurnya aplikasi. Oke, to be honest, aku tidak punya penelitian asli. Jadi aku pernah sempat insecure saat itu. Ya, karena tuh kayak, aku tuh nggak punya pengabdian loh, ya kan? Bayangin di saat orang-orang biasanya yang ambis S2 itu kan fresh graduate ya, ataupun yang memang dia itu dekat sama dosen. Terus ikut penelitian dosen, jadi asdos. Aku tuh apa sih gitu? Itu adalah kesulitanku saat itu ketika aku tuh nothing gitu kan. Aku tuh bahkan tidak punya jurnal ilmiah, aku tidak pernah melakukan penelitian, terus bukan jurnal ilmiah, aku tidak pernah publish artikel ke jurnal, dan aku tidak pernah melakukan penelitiannya. Terus aku gimana gitu? Sebenarnya kita nggak perlu insecure atau nggak perlu overly terkait hal itu loh guys. Ya udah, apa yang kita lakukan aja gitu. Jadi saat itu teman aku cuman bilang, Anggun, you did something loh. Kamu di ruang guru, saat itu kan pekerjaanku memang di ruang guru ya. Kamu di ruang guru, kamu berdampak untuk pendidikan, ya sudah itu saja yang kamu tuliskan. Kamu nggak perlu merangkai ribuan kata yang tidak nyata gitu loh. Kamu nggak perlu sok-sokan terus melakukan penelitian dan lain-lain. Jadi saat itu aku benar-benar be genuine, be authentic. Nah, sehingga kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana caranya mengubah riset jadi narasi yang berdampak, berarti kan sebenarnya itu adalah, ini sejauh yang aku pahami ya, ketika kita melakukan riset, kita punya rumusan masalah. Dan kita punya tujuan penelitian. Fokus ke situ aja nggak sih? Ya kan? Tujuan penelitianmu apa? Kemudian kalau itu penelitiannya sudah terjadi, impact-nya apa secara data? Apakah dia kualitatif ataukah dia kuantitatif? Itu aja yang kamu tuliskan. Tapi bijaknya adalah, ini wisely suggestions, gunakan bahasa yang memang dipahami oleh reviewer. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang high scientific, karena bisa jadi reviewersnya itu adalah beda scope atau bidang, ya, beda bidang sama kita. Khawatirnya kalau kamu pakai bahasa yang berat, reviewernya nggak paham juga. Jadi saranku itu, kalau misalnya mau mengubah ke narasi, gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh orang umum, awam, gitu ya. Convertnya kayak gitu, nggak masalah risetnya mau apa, menurut aku. Kemudian apakah reviewer itu suka yang kontribusi atau pengabdian di masa depan atau jalur yang aplikatif? To be honest, itu pertanyaan yang sulit aku jawab karena aku bukan seorang reviewer. Tapi kalau aku bisa bilang, teman-teman aku yang dari sosiologi banyak dan dia memang isenya kontribusinya kontribusi sosial, tapi teman-temanku yang di seni juga banyak, teman-temanku yang di sains juga banyak, ya kan? Jika memang tidak ada limitations terhadap beasiswa unggulan itu, skopnya mau apa, hajar aja. Beda sama LPDP sekarang ya guys, aku mention ya beasiswa tetangga, kenapa? Karena dia udah bener-bener STEM. Itu
kemarin ya aku beneran yang kayak kalau aku apply LPDP kayaknya chance-nya juga kecil karena kan aku pendidikan matematika dan mereka pengennya yang STEM kan kayak gitu. Maksudnya aku sedikit menimbang-nimbang itu. Nah di BU agak longgar nih, dia nggak ada spesifikasi apapun. Jadi again nggak perlu OVT ya. Ketika memang reviewer atau di IC itu nggak ada batasannya, udah cobain aja. Kamu mau aplikatif, kamu mau pengabdian masyarakat, tulisin aja. Tapi nanti pada akhirnya ditimbang-timbang kontribusi masa lalu, masa kini sama masa depan. Itu ya, semoga menjawab. Tadi dari siapa Alexa? Sorry aku lupa namanya. Buat namanya tidak tertulis kan. Jadi hanya pertanyaan aja. Oke, sedikit men-challenge saya ya. Saya jadi mikir keras ini. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi nggak Lex? Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Aku izin untuk memaparkan pertanyaan yang kedua. Jadi ada yang bertanya, terkait penulisan esai beasiswa unggulan, apakah wajib hukumnya mencantumkan pengalaman organisasi, karya, atau prestasi? Lalu bagaimana jika masih minim pengalaman atau tidak ada pengalaman sama sekali baik di karya, prestasi, maupun organisasi? Apakah ada alternatif lain yang bisa diceritakan dalam esai agar esainya itu dinotis oleh reviewer sehingga dapat bersaing dengan peserta lain, Kak? Apakah sudah jelas, Kak Anggun? Jelas, thank you Alex. Menarik lagi ya teman-teman. Bagaimana jika kita itu belum punya experience, and then apa yang harus dicantumkan? Apakah organisasi, karya, ataupun pengalaman? Biar dinotis sama review. Oke, sebentar, layar aku tuh masih nggak ya? Aku mau tampilkan sedikit ya teman-teman. Jadi kayaknya aku tadi nulis deh di bagian, oh sorry, itu adalah ini. Bukan, sebentar. Aku tulisin kok di sini sebentar ya. Aku lupa. Teng tereng teng teng. Di mana ya? Let me think. No. Sebentar guys, give me a second. Enggak. Aku tuh tuliskan loh organisasi, tapi mungkin aku lupa ya di mananya. Aku akan jawab di POV aku yang udah lulus 10 tahun dan aku tidak punya pengalaman organisasi. Gitu ya. Jadi, sebentar. Semoga aku menemukannya. Oh ini. Ternyata aku menuliskannya di wawancara ya teman-teman ya. Jadi di sini biasanya memang akan diminta peran kamu dalam organisasi. Dan itu nggak cuma jabatanmu ya, tapi peran. Kayak gitu. Itu bisa, kalau misalnya kamu adalah seorang, misalnya kayak aku nih, sekarang aku adalah ketua divisi sosialisasi dan mentoring. Terus aku handle ini itu. Kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya aku apply beasiswa S3, itu akan aku tuliskan. Kenapa? Karena impact-nya skala nasional. Bisa dimengerti ya perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya memang kamu itu punya experience yang impactful, nggak usah diumpetin. Entah itu di organisasi, entah itu di karya, flexing kan. Twitter aku itu aku flexingin. Ya kan? Ini kan tadi kan aku tulisin tuh sebentar di bagian 39.000 followers. Jadi di situ aku tulisin bahwa sebentar guys. Deng. Di sini ada nggak sih? Nggak ada ya? Kok aku lupa di mana. Nah, nanti kalau kalian mau isi lengkapnya ntar ya gitu. Jadi aku tuliskan bahwa aku punya 39.000 pengikut. Dan itu adalah sebuah karya aku. Menurut aku itu karya karena nggak semua orang punya 39.000 pengikut dalam waktu cuman setahun, let's say 2 tahun gitu kan. Jadi di situ aku masukkan. Padahal sebenarnya itu nggak penting juga kan. Apa sih followers 39.000 itu? Tapi impact-nya apa? Siswa tuh bisa belajar gratis loh dari Twitter. Saat itu Twitter, sekarang X kan.
Aku bisa attach apapun, file, PPT, ya kan di situ, dan mereka bisa mengaksesnya. Itu impact. Jadi yang kita tuliskan sebenarnya adalah kontribusi dan dampak, bukan followersnya. Ya, maksud penulisan di situ adalah dengan followers itu kamu bisa apa, dengan jabatan itu kamu bisa apa. Itu untuk menjawab apakah penting organisasi dan karya dimasukkan. As long as itu berdampak, masukin. Jangan diumpetin. Kamu akan lebih menyesal kalau kamu tidak menuliskannya daripada kamu menuliskannya, ya. Ingat, beasiswa unggulan cuma buka setahun sekali. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu. Terus yang kedua pertanyaannya adalah, terus kalau misalnya aku nggak punya pengalaman gimana? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menurut aku agak susah untuk aku jawab. Aku tidak mau membesarkan hati kalian, tapi juga aku tidak mau mengecilkan mimpi kalian, guys. Jadi gini, balik lagi sama apa sih goals dari beasiswa unggulan gitu ya. Aku stop share biar kalian bisa lihat muka itunya, question and answer-nya. Balik lagi sama targetnya beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu targetnya adalah mahasiswa berprestasi. Dan di situ ada keterangan, dibuktikan dengan sertifikat prestasinya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya kita belum berprestasi. Yang tadi disebutkan sama Kak Devi, kamu bisa hajar dengan kontribusi kamu, ya. Terus kalau misalkan aku nggak punya prestasi atau pengalaman, korek, nggak mungkin lah guys, dalam hidup ini Tuhan menciptakan kita tanpa sebuah maksud gitu kan. Saat itu mungkin aku juga nggak sadar aku tuh udah melakukan apapun, tapi temanku pada akhirnya bilang, Gun, kamu tuh udah melakukan banyak hal loh. Coba tanya sama teman kamu. Coba kamu ngobrol sama teman deket kamu atau orang yang udah kenal kamu 5 tahun, 10 tahun. Kamu tuh kalau ngelihat aku tuh sebenarnya udah ngelakuin apa aja sih. Kalau kamu nggak bisa nanya ke diri kamu, tanya orang lain. Cari penilaian dari orang lain, bukan mencari validasi, tapi mencari bukti. Sebenarnya tuh aku udah ngelakuin apa aja sih selama ini. Dan teman aku bilang saat itu, Anggun, kamu tuh udah ngelakuin banyak loh, di ruang guru tuh kamu udah kayak gini-gini loh, kayak gitu. Nah, jadi itu yang membuat aku sadar sih, pada akhirnya mungkin kita nggak bisa ngelihat prestasi kita, tapi orang lain tuh bisa. Ketika udah ketemu apa yang sudah kita lakukan, itu elaborasi. Cari benang merahnya. Kalau aku punya track record kemarin dan aku sekarang kuliahnya ini, berarti ke depannya aku tuh bisa apa, gitu ya. Oke, nggak usah insecure lah guys sama diri kalian. Kalian udah berada di sini aja, kalian terpilih loh. 500 orang terpilih dari sekian juta yang ada di Indonesia, gitu kan. Itu aja. Oke Lex, thank you. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Anggun atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sayang banget nih Kak, waktu buat diskusinya sudah habis 15 menit. Jadi mungkin nanti untuk pertanyaan yang sekiranya belum terjawab, akan kami jawab lebih lanjut lagi di dalam spreadsheet checkbox yang tadi sudah dikirim oleh panitia. Sekian Kak, terima kasih. Lalu kita akan memasuki ke acara penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri kedua yang akan diberikan oleh Kak Tasya sebagai Ketua Pelaksana Webinar dan juga Mentoring Beasiswa Unggulan tahun 2026. Aku izin untuk mengundang Kak Tasya dan juga operator untuk menampilkan sertifikat penghargaan bagi Kak Anggun. Oke. Aku izin untuk mendokumentasikan ya, Kak Anggun dan juga teman-teman. Mungkin untuk operator boleh dibantu untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Boleh GBU Kak, gini? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Anggun untuk sesi materi dan juga diskusi pada malam ini. Kira-kira apakah ada 1 patah 2 patah kata closing statement nih dari Kak Anggun untuk menutup sesi kedua malam ini? Oke, thank you Alex. Iya, jadi mungkin ini sebuah closing statement ya yang tadi juga sudah aku tampilkan di layar. Teman-teman gak perlu jadi kandidat yang sempurna ya. Just be yourself aja, jujur aja sama diri kalian itu siapa dan kalian mau mengarah kemana gitu. Jadi
orang tuh akan bisa ngelihat your true colors, niat tulus kita, keinginan kita untuk growing kayak gitu. Jadi just be yourself. Itu aja. Thank you, Alex. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Anggun dan juga teman-teman, mungkin boleh ramaikan kolom reaction dan juga komentar buat yang mau tepuk tangan nih atau love juga boleh sebagai bentuk apresiasi dan sharing ini. Kak Anggun, apabila Kak Anggun memiliki agenda ataupun aktivitas lain yang perlu dilanjutkan, dipersilakan untuk leave dari Zoom meeting. Terima kasih sekali lagi ya Kak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kedua pada sosialisasi beasiswa unggulan regional Semarang. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya Kak. Terima kasih Kak Anggun. Thank you, Alex. Bye guys. Pamit dulu ya. Terima kasih Kak. Oke, karena tadi kita udah dapat 2 materi yang luar biasa banget malam ini, aku izin untuk wrap up dan juga menyampaikan kesimpulan dari sesi 1 dan juga sesi kedua. Jadi pada sesi pertama, kita semua belajar bahwa keberhasilan dalam seleksi administrasi beasiswa unggulan itu nggak cuma ditentukan dari prestasi apa yang kita punya, tetapi juga oleh ketelitian dan juga kesabaran kita dalam memenuhi persyaratan seleksi beasiswanya. Lalu, kita juga perlu melengkapi dokumen, memahami ketentuan beasiswa, dan juga menyusun dokumen pendukung seperti esai dan juga surat rekomendasi. Kita juga mendapat pemahaman dari Kak David tentang mitos dan juga fakta seputar beasiswa unggulan, mulai dari jenis prestasi yang dapat diakui, pentingnya sertifikat, dan juga strategi untuk mempersiapkan UKBI. Lalu, dari sesi yang kedua, dari materi oleh Kak Anggun, kita bisa memahami jika keberhasilan dari seleksi beasiswa unggulan itu tidak cuma ditentukan dari banyaknya prestasi, tapi juga tentang kemampuan kita menceritakan perjalanan, nilai, dan juga kontribusi kita dalam esai yang berdampak. Lalu, menurut Kak Anggun, esai yang baik itu harus memiliki alur yang jelas, bisa menunjukkan proses, aksi, dan juga dampak nyata melalui strategi problem, action, dan juga impact, serta kita juga diharapkan bisa menggambarkan rencana masa depan secara realistis dan juga terukur. Teman-teman, selanjutnya adalah pemberian informasi mengenai mentoring beasiswa unggulan, yaitu program eksklusif dari Forum Beasiswa Unggulan Semarang. Kepada Kak Tasya, selaku Wakil Ketua Forum Beasiswa Unggulan Regional Semarang, disilakan Kak untuk menyampaikan informasinya. Baik, terima kasih Kak Alexa atas waktu yang telah diberikan. Nah, teman-teman, kalau malam ini kalian sudah mendapatkan banyak insight dari para narasumber yang inspiratif, jangan berhenti sampai di sini ya. Forum Award Beasiswa Unggulan Regional Semarang akan membuka mentoring administrasi beasiswa unggulan tahun 2026, khusus buat teman-teman yang ingin mempersiapkan berkas secara lebih matang. Nah, nantinya akan ada pendampingan, review, konsultasi, sampai memastikan bahwa administrasi teman-teman itu siap untuk disubmit. Karena kami ingin proses mentoring itu berjalan secara maksimal, maka kuotanya terbatas ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai kehabisan kuota. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bergabung, tenang aja, seluruh informasi terkait pendaftaran, timeline, dan mekanisme akan kami share melalui grup WhatsApp dan media sosial Beasiswa Unggulan Regional Semarang. Jadi pantengin terus dan jangan sampai ketinggalan. Tunggu teman-teman di mentoring administrasi beasiswa unggulan tahun 2026. Semoga tahun ini giliran kalian ya yang lolos jadi award beasiswa unggulan tahun 2026. Sampai jumpa di sesi mentoring. Amin. Terima kasih banyak Kak Tasya atas informasinya. Semoga teman-teman yang join di sosialisasi hari ini bisa dapat langkah lebih lanjut dan juga dapat mulai plus karena udah ikut sosialisasi, jadi bisa menambah peluang untuk lolos beasiswa unggulan tahun 2026. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi beasiswa unggulan regional semalam di malam hari ini. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, seluruh panitia, dan juga tentunya teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara ini dengan sangat antusias. Aku berharap semoga ilmu, pengalaman, dan juga insight yang telah diberikan oleh narasumber pada malam ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi bekal dalam mempersiapkan diri teman-teman meraih beasiswa unggulan.
Aku, Alexandra Erlita, selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun hal-hal yang sekiranya kurang berkenan dalam jalannya acara. Sampai jumpa di agenda Forum Beasiswa Unggulan Regional Semarang berikutnya.